Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Ayo Buka Mata. Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak cuplikan video saya sebelumnya. Supaya lebih efisien atau ngirit itu ya kita manfaatkan limbah sekitar, Pak. Kita manfaatkan limbah sekitar, kayaknya itu prospek sekali karena di lingkungan sini itu kayak gedebok pisang itu cuma dibuang kan eman-eman lah ya. Itu makanya saya lihat kok banyak gedebok nggak dipakai, itu terus saya manfaatkan, saya proses, saya giling, saya bikin fermentasi. Itu untuk pakan entok, jadi misalnya untuk berapapun jumlahnya itu asal masih ada debok itu. Untuk bahan fermentasi itu yang pokok satu gedebok pisang, kedua katul, ketiga ampas tahu, tetes tebu sama EM4 ternakan. Itulah cuplikan video saya, dan sebelum dilanjut jangan lupa ya untuk subscribe-nya ditekan untuk mendukung channel saya ini. Pemirsa, untuk peralatan yang dibutuhkan adalah ember bekas cat yang sekitar kapasitas 25 kg, kemudian dengan penutupnya atau bisa dengan plastik, alat pencacah bisa manual bisa mesin, kemudian bahan seperti disampaikan Mas Duling, bahan pokoknya adalah gedebok pisang, kemudian ampas tahu. Selanjutnya untuk pengurai bakterinya, probiotiknya adalah EM4 dan tetes tebu, serta bekatul atau dedak. Kemudian untuk proses pengolahan bahannya, yang pertama untuk gedebok pisang ini kita kupas lembar per lembar. Jadi gedebok pisang itu kan berlapis-lapis, kita ambil kulitnya selapis demi selapis. Kemudian kadang ini Mas Duling memotong untuk bagian pangkal karena terlalu besar, karena nanti mengingat kapasitas mulut mesin pemotongnya tidak mampu kalau terlalu lebar atau terlalu besar. Gedebok pisang yang diperlukan adalah gedebok pisang yang kandungan airnya tidak terlalu banyak. Biasanya dicirikan dengan masing-masing lembar tidak terlalu tebal. Kalau yang biasa digunakan Mas Duling ini adalah gedebok pisang kelutuk, pisang raja, dan pisang kepok. Yang tidak terlalu bagus itu adalah pisang Raja Bandung kalau di Sentulu ya, karena itu lembaran kulitnya terlalu tebal sehingga kandungan airnya cukup banyak. Kemudian untuk gedebok pisang ini dikelupas, dikupas atau dikelupas ya, lembar demi lembar sampai lapisan terdalamnya. Yang kadang-kadang yang bagian ati memang tidak digunakan tapi langsung diberikan ke ternak unggas entoknya. Kemudian proses selanjutnya adalah pencacahan untuk gedeboknya. Ini kebetulan Mas Duling menggunakan mesin buatan sendiri, sudah modifikasi, dia modifikasi mesinnya. Kalau dulu juga diawali dengan manual, tapi setelah jumlahnya cukup banyak ya kewalahan. Ini mesin hasil modifikasi dari Mas Duling, memanfaatkan pompa air bekas. Ini dimodifikasi, kemudian di bagian motornya ini diberikan pisau pemotong. Nah, seperti ini. Dengan pisau pemotong ini cukup efektif untuk mengerjakan perajangan gedebok pisang. Karena kalau dengan cara manual ya hasilnya tidak bagus dan membutuhkan waktu yang lama. Ini modifikasi alat yang dibuat oleh Mas Duling dengan memanfaatkan pompa air. Kemudian dicacah seluruhnya sesuai dengan target.
Biasanya Mas Duling dalam sekali proses pembuatan seperti ini dengan target untuk 5 atau 6 ember. Kemudian proses fermentasinya, yang pertama pastikan untuk ampas tahu ini kandungan airnya dibuat seminimal mungkin, karena biasanya ampas tahu itu kandungan airnya cukup tinggi sehingga harus diperas dengan berbagai macam cara. Yang penting kandungan airnya bisa menipis, bisa diinjak-injak seperti ini atau dipres. Yang penting targetnya adalah ampas tahunya dibuat sekering mungkin, karena kandungan air yang banyak nanti akan mengganggu proses fermentasi, bahkan bisa menimbulkan kegagalan proses fermentasinya. Ini dikeluarkan airnya dengan diinjak atau ditekan-tekan seperti ini. Kemudian setelah ampas tahu dianggap sudah sedikit atau berkurang kandungan airnya, sudah mulai kesat, kemudian ampas tahu ini dicampur, ditaburkan ke atas cacahan gedebok pisang. Ini tadi Mas Duling menyiapkan nanti untuk 5 atau 6 ember nanti kalau sudah jadi. Ini ampas tahu yang sudah diperas tadi ditebar merata di atas tumpukan cacahan gedebok pisang. Ini dibuat merata, kemudian nanti dicampur dengan bahan yang lain. Selanjutnya bahan berikutnya adalah bekatul atau dedak. Ini juga ditaburkan di atas hamparan ampas tahu dan cacahan gedebok pisang. Sebetulnya tidak ada ukuran standar harus berapa takarannya. Jadi menurut Mas Duling yang pengalaman dalam pembuatan seperti ini, ukurannya adalah untuk bekatul ini asalkan nanti ketika proses diaduk-aduk itu sudah terkesan kesat atau tidak lembek, maka itu sudah cukup. Tapi kalau dibuat perbandingan, kira-kira perbandingannya ya kalau 4 ember cacahan gedebok pisang, ampas tahunya 1 ember, bekatulnya 1 ember. Tetapi itu juga pada akhirnya nanti melihat kondisi, karena kadang-kadang ampas tahu juga tidak bisa terlalu kering, gedebok pisangnya juga mungkin kandungan airnya cukup tinggi, sehingga katulnya bisa ditambah. Kemudian ini katul, ampas tahu dan gedebok pisang sudah dicampur atau ditaburkan di atas tumpuan, kemudian nanti proses dicampur. Kemudian pengaktifan probiotik, jadi probiotik ini perlu diaktifkan sebelum nanti juga disiramkan di tumpuan. Prosesnya ini tetes tebu dan EM4-nya nanti dicampur jadi satu, diramu. Ini karena perkiraan nanti akan dibutuhkan untuk targetnya 5 ember atau 6 ember, maka dibuat 15 takaran dengan tutup masing-masing botol. Tambahkan air sedikit, kemudian diaduk rata, kemudian biarkan kurang lebih 15 menit untuk mengaktifkan bakterinya. Sambil menunggu aktifnya bakteri atau siapnya larutan probiotik, tumpuan bahan tadi, cacahan gedebok pisang, ampas tahu dan bekatul, ini dicampur di
dibalik-balik seperti ini agar merata, tercampur merata. Nah, seperti ini dirasa bahwa terasa di tangan masih cukup basah, sehingga Mas Tuling kemudian menambah lagi volume bekatulnya. Bisa sampaikan di depan, jadi tidak ada takaran pasti memang dalam hal ini, dengan ukurannya adalah kesatnya adunan dari bahan-bahan ini. Kemudian dicampur kembali sambil ngecek apakah sudah sesuai atau belum. Dan minimal 15 menit kemudian probiotik sudah dianggap hidup dan siap. Maka larutan probiotik ditambahkan air kurang lebih 1 liter sebelum diaplikasikan. Kemudian setelah siap, dikucurkan di atas adonan bahan-bahan yang lain, disiramkan seperti ini secara merata. Tidak harus dalam sekali penyiraman, karena ini perlu diaduk dulu biar merata. Kemudian nanti setelah rata, kemudian sisanya disiramkan kembali dan kemudian dicampur lagi atau diaduk-aduk lagi campuran ini. Setelah dibalik-balik seperti ini biar merata campurannya, termasuk untuk probiotiknya tadi, biar semua merata ke bahan. Kemudian setelah itu siap untuk ditempatkan di wadah ember bekas cat yang sudah disiapkan, sambil ditekan agar padat atau bisa rapat. Nah, ini ditempatkan seperti ini. Ini kita hitung mungkin bisa mencapai, ternyata capai 6 ember ya, kira-kira 6 ember untuk produksi kali ini. Setelah nanti semua bahan masuk ke ember dan ditekan dan padat, kemudian siapkan penutupnya, dan ini syaratnya harus betul-betul rapat. Maka ditambah dengan plastik seperti ini atau dengan plastik seperti ini dan diikat dengan erat agar tidak ada udara yang masuk, karena sifatnya anaerob atau kedap udara. Jadi pastikan plastiknya ini tidak bocor. Setelah semuanya ditempatkan di ember dan ditutup dengan rapat dengan plastik, ditutup rapat, maka kemudian disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, menunggu proses secara alamiah fermentasi terjadi. Ini membutuhkan waktu minimal 3 hari untuk bisa diberikan ke ternak atau diaplikasikan ke ternak. Tunggu minimal 3 hari. Kemudian untuk cara pemberiannya seperti di video yang sudah kita tayangkan. Jadi kadang bisa ini langsung diberikan, kita bongkar kemudian kita berikan, atau mungkin masih ditambah dengan bahan yang lain, misalnya ada ampas, kelapa, atau sisa-sisa makanan dapur, atau mungkin ampas tahu kalau masih ada. Seperti Mas Tuling kadang-kadang setiap hari punya sisa ampas tahu, itu kemudian bisa tambah bekatul. Tapi kalaupun tidak, pakan fermentasi itu bisa langsung diberikan kepada ternak kita. Tentunya dengan tambahan seperti ini, kalaupun ada tambahan katul dan sebagainya sudah sangat sedikit. Kemudian cara pengaplikasiannya seperti di video yang kita sampaikan, ya langsung saja diberikan ke ternak kita. Demikian video tutorial pembuatan pakan fermentasi gedepok pisang. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini melalui like, komen, dan subscribe-nya agar bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.